Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, kalau saya itu udah biasa. Pernah juga saya juga ceramah dikontrak sama itu tempat bermain. Apa namanya? Tenson. Kebayang nggak? Saya ceramah buka puasa jam 5 sampai jam 6 ceramah di Tenzon. Ya Allah, orang main-main diceramain. Gimana itu penderitaan? Dan saya tetap ceramah. Jamaah, baik, masya Allah, masih mending. Saya pernah juga ceramah di diskotik. Semua diskotik di Kota Makassar saya sudah ceramah. Jadi kalau ada video yang kemarin yang lagi marah ceramah di diskotik, saya cuma senyum-senyum aja. Kalau saya sudah semua itu di Kota Makassar sama Pombur waktu itu, Burhanuddin Andi itu. Jadi skala semua juga pernah orang AIDS penyakit HIV, aku udah ceramah. Ada juga pernah pengajian waria semua. Mana semua sudah dijalani. Yang lucu ceramah di sekolah Kristen. Coba bayangkan bermaulid loh. Minta ceramah maulid. Jadi segala bidang lah. Apalagi orang makan santai aja, makan aja. Yang penting sisakan satu kotak itu. Jamaah, bisa dimulai? Jadi mati itu memiliki 4 nama. Apa yang pertama? Mati, berpisah. Jadi perpisahannya itu sebenarnya dari kaki ke lutut. Lutut di pusat, pusat ke dada, dada ke lidah. Dan mohon maaf. Dan disinilah tuntunan itu penting. Makanya telinga itu memiliki 3 kelebihan. Kelebihan telinga yang pertama, telingalah yang pertama difungsikan oleh Allah, panca indera. Apa itu? Bisa mendengar. Mata mungkin 40 hari anak bayi baru bisa melihat. Tapi telinga dalam perut ibu sudah mendengar dia. Makanya pas lahir azani anak bayi itu. Azani. Itu. Dan telingalah yang tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, itu telinga. Tidak pernah tidur. Karena telinga adalah bagian pengawasan. Makanya yang membangunkan kita alarm. Alarm. Dan telingalah yang paling terakhir wafat. Semua tidak berfungsi lagi. Tapi telingalah yang terakhir wafat. Dituntun la ilaha illallah. Ya, tuntun dia. Tuntun. Bahkan dikubur kita baca talqin. Tuntun. Makasih banyak ini. Kita dihadirkan di sini untuk sama-sama mengingat akan kematian. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan hari kemudian. Nah, kalau mempersiapkan cuma jadwal kita mungkin sampai 2 tahun, 4 bulan sudah disiapkan, atau 2 tahun, 2 tahun, itu hebat. Tapi lebih hebat itu kalau kita buat jadwal sampai akhirat. Makanya ada 3 amal tadi. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Nah, kalau amal soleh, sebuah bentuk kebaikan itu soleh. Amal soleh. Saya tidak nyangka Pak Budi tiba-tiba berkata begitu tadi. Seandainya saya tahu, saya tunda penerbangan saya ke Palopo supaya bisa sama nanti ya. Pas dulu saya simpan kata-kata. Padahal saya rencana mau pergi ke Amerika sama Pak Budi bulan Juni. Kalau bisa tunda dulu lah Pak, tahun depan lah. Masalahnya sama Genta. Mana Genta? Ya nanti kita ke Amerika ya Genta. Mau lihat pondok pesantren yang ada di Amerika. Kita sudah janjian sama Ustaz Samsi Ali. Tapi nantilah. Masalahnya ada karantina. Coba karantina 14 hari Pak Budi. Bisa pusing kepalanya.
Orang tidak bisa diem ini. Kalau saya ya janganlah juga. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ada amal saleh, ada amal ibadah. Amal ibadah itu terbatas. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, bisa berjumpa dengan bulan Rajab, Sya'ban hingga masuk Ramadan. Rajab itu 10 awalnya yang luar biasa. Tinggal 20 hari nih. Siapkan fisik kita untuk menyambut bulan Rajab. Kalau Rajab itu 10 awalnya yang mulia. Kalau Sya'ban nisfunya, pertengahannya 11 sampai 20. Kalau Ramadannya yang paling mulia 10 akhirnya. Malam Lailatul Qadar itu. Coba siapkan. Tinggal 20 hari nih. Coba jaga fisik kita. Bulan Rajab mulailah kita berjuang ibadah. Kalau perlu nisfu Sya'ban, sudah 15 Sya'ban itu sampai nanti Idul Fitri, jangan berhenti salat 5 waktu berjamaah di masjid, supaya tercatat nama kita sebagai penghuni sorga. Ada yang mau dicatat namanya penghuni sorga? Mau? Mau? Salat 40 hari berjamaah 5 waktu tanpa masbuk di masjid. Mulailah. Pak Mul kelihatan muda ya. Saya kira anak santri tadi. Pak Mul. Jangan digituin. Ya Allah, saingan banget ini. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Karena takziah itu nilai pahalanya sama dengan salat sunat, bahkan lebih daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi hari ini, semua yang hadir ini Masya Allah 1000 lebih mulia daripada salat 1000 rakaat. Pernah salat sunat 1000 rakaat? Kata Nabi 1 gunung pahala kau dapat. Bahkan bisa 3 gunung pahala. Ketika kita bisa salati, ketika kita bisa takziahi, ketika kita bisa antar jenazah itu. Makanya kalau ada mobil jenazah lewat, berhentilah. Biarkan dia berlalu baru kita jalan, supaya kita tergolong orang yang mengantar jenazah. Kasihlah 1 dus dia. Kasih aja semua. Dek, hari mana nih si dos? Sudah di mobil. Nomor 1. Ingat ya, kalau dikasih atamin dulu. Baca dulu. Tasbih baca dulu. Ini sejadah pakai dulu. Supaya bisa. Tadi sudah dipakai. Alhamdulillah sudah dipakai. Harus seperti itu. Nanti kalau ada rezeki berangkat umroh lah, niatkan untuk almarhum. Saya pernah alami ini tahun 2007 ya. Saya berangkatkan umroh, tapi saya niatkan juga untuk bapak saya. Ketemu saya. Ketemu. Saya tuh sukanya kalau umroh jamaah sudah tidur, saya pergi umroh sendiri jam 10 malam sampai jam 1. Pergi sendiri, cari mobil, pergi ke Tanah In. Ya. Oh. Baru datang, tawaf saya selesai jam 1. Karena saya santai-santai. Jam 1 malam, itu malam Jumat lagi. Tiba-tiba saya mau ke hotel, ada yang pegang pundak saya. Antar saya ke Babus Salam. Saya lihat, bapak saya yang sudah meninggal tahun 83 meninggalnya. Bayangkan 83 ke 2007. Berapa tahun sudah itu? Saya umrohkan khusus niat almarhum. Saya niatkan untuk beliau. Antar saya ke Babus Salam. Sepanjang jalan saya jalan, antar beliau ke Babus Salam, tangannya tetap pegang. Saya menangis sepanjang jalan. Ya Allah, ini masih kecil saya meninggal bapak saya. Namanya bapak saya siapa? Maulana. Jadi nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya.
Kalau di Makassar saya dipanggil Ustaz Nur, Ustaz Muhammad Nur. Makanya kaget orang tiba-tiba di Jakarta diganti namanya Maulana. Kenapa ditanya kenapa? Supaya bapak saya dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi jalan itu sudah, itu saya menangis menggila lah sudah. Oh, saya tolong, almarhum itu cuma pindah alam. Ya, namanya bagus lagi, Ahmad bin Jelani, bagus namanya. Ahmad yang terpuji, bagus sekali namanya. Nama terbaik itu, usahakan ya, kalau ada nama anak kita Ahmad, Muhammad, Nur, Maulana, itu bagus itu. Mustafa, itu namanya Nabi tuh. Toha, Yasin, namanya Nabi itu. Namanya Nabi semua. Nama Nabi juga banyak. Baik, karena waktu ini baru satu dibahas, baru mati. Sudah 8:30 lagi. Ya Allah, please, bisa nggak sampai jam 12? Aman ya? Nggak apa-apa kan? Sudah habis juga itu. Yang kedua, wafat. Apa artinya wafat? Sempurna, selesai tugas. Ingat, tugas kita di dunia ini cuma 3. Dan banyak-banyak, cuma 3. Saya tadi, ya Allah, terharu kata-katanya, nasihatnya. Sebenarnya kata-kata tadi anak-anaknya, putri-putrinya tadi ngobrol sama saya, sebenarnya saya dinasihati. Selama ini saya kan minta doa supaya saya umur saya 120. Tapi hitung-hitung jangan. Tapi biarlah, insya Allah, amin. Tapi ingat ya, wafat itu sempurna, selesai tugas. Saya sudah pernah mengalami kematian anak sudah. Anak kedua saya gugur. Ibu saya ada di sampingnya. Bapak saya, itu bapak saya bulan Ramadan mau pergi tarawih, berwudu, jatuh meninggal. Ya, jadi bapak saya kan bendahara masjid, pengurus masjid. Kalau ditanya apal Barasanji, oh Barasanji sudah di sini. Tahu Barasanji? Ya, Barasanji. Padahal itu buku Barasanjinya di dalam masih di bajunya. Bapak saya itu luar biasa. Kematian istri, udah saya. Istri saya luar biasa itu. Menjemput saya loh di apartemen. Kan tinggalnya di Makassar, sakitnya di Makassar. Saya diam. Lah, kenapa istri saya datang di kamar ini dalam bentuk roh, pakai baju pengantin? Ya udah. Keliling dakwah ke Lahat, ke Balikpapan, ke Palu, Lombok, lengkaplah perjalananku. Dari Lombok ke Palu, dari Palu Balikpapan, kemudian di Lahat, lengkap banget itu. Sudah di Palu, di Sorong, di Lombok, ya Allah, di Balikpapan. Pas di Lahat ada telepon, istri saya lagi gawat. Iya, saya balik. Karena memang saya mau balik, membawa ke Malaysia berobat. Itu, datang cepat. Terkenal saya itu kalau pulang ke Makassar tidak langsung pulang ke rumah, ke masjid, ke pesantren. Terakhir baru rumah, mau tidur baru pulang. Tolong deh, kata kakak saya, kalau kau ke Makassar langsung ke rumah sakit, jangan singgah-singgah. Iya, karena istrimu lihat terus kamu ada di jendela. Salah hati saya, itu bukan saya itu malaikat maut yang mau menjemput nyawanya. Jadi orang yang menjemput itu, orang yang sakaratul maut itu pasti dia lihat siapa-siapa. Saya kasih temani operasi jam 11, kemudian jam 12 malam selesai. Sudah, saya pergi dulu. Tahu-tahu saya balik jam 3. Saya bilang istri saya akan berpulang ke rumah. Saya mandi, salat subuh. Sudah itu saya tungguin sampai saya bilang meninggal jam 5 sore. Betul, jam 5 sore meninggal. Saya jam 5 sore meninggal, kumpul.
Oh, tidak percaya. Jam 5 sore meninggal. Benar. Ada tandanya kalau orang meninggal itu. Ada tandanya. Gosok kulit. Kalau masih bunyi aman. Kalau tidak bunyi lagi tidak lama itu. Masih bunyi. Masih bunyi. Air keringat, air mata kalau dijilat masih asin, aman. Atau ada orang sakit ambil, kalau masih lengket, aman. Yang paling aman ini, periksa diri. Naikkan lidah ke langit-langit. Kalau masih geli, aman. Tapi kalau sudah tidak geli lagi, tidak lama lagi tuh. Saya yakin, coba pastikan. Pura-pura tutup mulutnya, dia coba itu. Jamaah, ini belum masuk ceramah saya. Baru pengertian mati mau dibahas ini. Belum yang lain-lain. Wafat artinya sempurna, selesai tugas di muka bumi ini. Makanya ada 4 nabi masih panjang umurnya, masih hidup sampai sekarang. 2 di langit, 2 di bumi. Yang di langit Nabi Isa sama Nabi Idris. 2 di bumi Nabi Ilyas sama Nabi Haider. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 441 itu disebutkan ada Nabi Haider sama Nabi Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini 4 nabi ini, khususnya Nabi Haider dan Nabi Ilyas, masih berjalan di muka bumi ini karena minta panjang umur dengan cara 3 ini. Mau panjang umur? Ada 3 tugas kita hidup di dunia. Yang pertama tugas kita adalah untuk ibadah. Amin. Untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah, panjang umur itu. Iya. Almarhum Uje waktu saya umrah tahun berapa itu? 2013 kalau tidak. Saya handphone saya kan udah penuh memorinya. Saya hapus semua. Lagu-lagu apa semua. Tapi pas lagunya Uje saya tidak mau hapus. Nanti aku kenang ini. Nanti aku kangen. Pas kedengaran bahwa meninggal Uje. Jadi jam 11 malam itu subuh udah dapat informasi saya. Tolong, tugas yang pertama apa tadi? Ibadah. Jangan pernah berhenti ibadah. Yang jadi advokat yang baju garis-garis ya. Tolong semuanya niatkan jadi ibadah. Aman itu. Ada makanya utamakan sholat. Ada itu di pabrik, ada tulisan saya lihat itu. Utamakan sholat. Dan keselamatan kerja, itu bagus itu. Apa sih tujuan kita hidup? Ayo. Ibadah saja. Dan ibadah yang paling sempurna sholat. Semua ada di dalamnya. Yang pertama diperiksa nanti sholat. Saya terharu anak-anak saya sekarang sudah berubah. Dulu kan kita salat berjamaah di rumah. Pas liburan ini kemarin, karena kan liburannya ke Makassar. Di Makassar kan ada pesantren. Tiap waktu di masjid. Pas sampai di Jakarta dia bilang, "Abah, kami mau salat di masjid terus." Wush. Saya langsung terharu. Di masjid sudah. Yang buat saya nangis itu si Genta. Waktu salat berjamaah di sini, dia yang baca doa. Saya rasa kakeknya nangis-nangis juga itu. Saya aja bukan kakeknya nangis. Ya Allah, saya sampai pulang kepikiran sampai sekarang. Alhamdulillah. Inilah kalau ada anak kita mendoakan. Makanya tiga segitiga ini yang penting ini. Coba
anak soleh, amal jariah, ilmu bermanfaat. Pasti atau tidak bisa berpisah ini. Kalau dia anak soleh pasti berilmu. Kalau dia berilmu dan beramal soleh, anak soleh, pasti dia amal jariah. Tiga ini tidak mungkin terputus. Siapa yang bisa beramal jariah? Pasti anak soleh. Anak soleh pasti ada ilmunya. Ini tiga ini. Mau terserah, mau jadi anak pun apapun terserah. Mau jadi pengacara, mau jadi insinyur, mau jadi ustadz, mau jadi dokter, mau jadi apapun, yang penting soleh itu saya. Amin. Amin. Mata buduna min ba'di, apa yang kusembah setelah saya tidak ada. Ya Allah, sudah ditinggal ini. Capu nih kapang ini di mertua sudah tidak ada dua-dua, orang tua. Ya Allah. Nah ini pintu surga ini. Ada 4 keadaan Allah buka pintu rahmatnya. Pertama hujan. Itu pintu rahmat dibuka itu. Makanya saya bersyukur setiap datang sini hujan. Heran juga saya setiap, betul itu. Tiap ceramah sini hujan. Jadi tidak ada yang bisa pulang. Pintu rahmat dibuka. Yang kedua, kapan pintu rahmat dibuka? Ketika terjadi akad nikah. Usahakan hadir di akad nikah. Yang ketiga, ketika pintu Ka'bah dibuka. Enaknya itu. Yang keempat, kapan pintu rahmat dibuka? Ketika kita memandang wajah orang tua dan orang tua tersenyum, kita tersenyum, pintu kasih sayang Allah terbuka. Dan itulah yang sudah tidak ada sekarang. Itu yang mahal itu. Itu yang mahal. Mohon maaf ya, tanpa menggurui, yang masih punya orang tua, rawat orang tua. Amin. Muliakan orang tua.